Ini rencananya Zara dan Akila akan pindah ke kediaman Shailendra. Setelah kepulangannya dari hotel, Zara dan Akila menyempatkan diri untuk menemui Dewi di rumahnya karena barang-barang miliknya masih tertinggal di sana. Tangis haru pecah saat Zara meminta izin kepada Dewi untuk berpamitan dari rumah sederhana yang telah menampungnya dan juga Akila. Banyak kenangan manis yang tidak akan pernah Zara lupakan di rumah ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah mau menerima kehadiranku dan juga Akila di rumah ini. Maaf aku belum bisa membalas semua kebaikanmu. Kali ini Zara tidak bisa membendung air matanya. Saga yang berada di sampingnya ikut mengucapkan kata terima kasih kepada Dewi karena selama ini telah bersikap baik terhadap istrinya. Oh iya, masalah hutang-hutangmu kepada Tuan Alonso sudah terlunasi, jadi sebaiknya kau tidak usah bekerja di tempat seperti itu lagi. Sebagai rasa ucapan terima kasihku atas semua kebaikanmu terhadap istriku, mulai besok bekerjalah di Hotel Rafflesia. Aku sudah menempatkan posisi yang cocok untukmu. Nanti asisten John yang akan mengantarmu besok pagi ke sana, maka persiapkanlah diri kamu sebaik mungkin. Tegasnya sambil menaikkan dagunya, terlihat jelas wajah angkuhnya, padahal saat ini Saga sudah melakukan kebaikan yang begitu besar untuk kehidupan Dewi ke depannya. Zara yang mendengarnya pun menatap takjub akan kebaikan suaminya, apalagi John, ia sampai menganga atas keputusan dari tuannya. Ya ampun, ini sungguhan tuan. Tanya Dewi masih tidak percaya. Iya, ini adalah sungguhan. Dan aku bukanlah tipe pria pembohong dan suka ingkar janji. Baiklah kalau begitu aku dan istriku pamit. Jika kau ingin mengunjungi Zara, datangnya ke kediaman Shailendra, karena yang aku tahu cuma kamu satu-satunya orang yang paling dekat dengan Zara. Lagi dan lagi Zara dibuat kembali kagum atas sikap baik suaminya terhadap Dewi. Ia pun menggenggam kedua tangan suaminya. Dengan wajah bahagianya, Zara mengucapkan banyak terima kasih terhadap suaminya, kemudian Saga pun membalas tindakan Zara yang seperti itu, yakni dengan mengecup pucuk kepalanya. Diperlakukan seperti itu, Zara sampai terkesima dibuatnya. Akhirnya Tuan Saga kembali seperti dulu lagi, tidak ada lagi Tuan Saga yang sangat menyebalkan, ujar John dalam hati. Kediaman Shailendra. Nyonya Jelita dan para art sedang sibuk menyiapkan kamar pengantin untuk Zara dan juga Saga. Ia sengaja mendekor ulang kamar putranya, dan menghiasi kamar tersebut dengan taburan kelopak bunga mawar merah. Tidak lupa lilin aromaterapi diletakkan di setiap sudut kamar, agar suasana kamar terkesan lebih romantis. Nyonya besar, apakah nanti Tuan Sagara tidak akan marah melihat kamar tidurnya Anda robah seperti ini? Tanya salah satu art. Tidak Ranti, Saga tidak akan marah jika aku yang melakukannya. Jawabnya sangat yakin. Sedangkan Maura, ia terlihat senang karena hari ini Bunda Zara akan tinggal di rumahnya, ia sudah tidak sabar menunggu kedatangannya. Nek, kok Papa, Bunda dan Akila lama sekali nyampe sini? Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mereka. Sabar dong Maura, paling sebentar lagi juga sampai. Jawabnya sembari merangkul cucunya. Maura malah mengerucutkan bibirnya. Oh iya Nek, nanti Akila satu kamarkan denganku. Tanyanya sambil merengek. Iya sayang, kamu tenang saja Maura. Apapun yang kamu minta pasti akan nenek kabulkan. Jawabnya sambil melempar senyum. Terima kasih nenek. Jawabnya sambil memeluk. 1 jam kemudian akhirnya yang mereka tunggu telah tiba. Zara dan Akila sempat terpukau dengan kemegahan kediaman Shailendra. Menurutnya ini tidak layak disebut sebagai rumah tapi istana, begitupun dengan Akila, baginya ini semua serasa seperti mimpi. Bun, rumahnya bagus ya, banyak cahaya lampu di mana-mana. Ucap Akila dengan netranya mengitari sekeliling kediaman Shailendra, atau tepatnya mansion Shailendra. Nyonya Jelita dan juga Maura menyambut dengan sukacita kehadiran Zara dan juga Akila.
tidak lupa para art yang jumlahnya lebih dari 10 orang mulai berjejer di samping Nyonya Jelita, mereka semua memperkenalkan diri kepada nyonya baru mereka. Saga pun sangat menyukai sambutan hangat yang telah diatur oleh mamahnya tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, kini Nyonya Jelita mengajak Zara dan Akila untuk menikmati makan malam, sebelum nantinya Zara dan Sagara pergi ke kamar mereka yang berada di lantai 2, sedangkan Akila dan Maura, kamar mereka berada di lantai 1, dan Nyonya Jelita sudah menyiapkan pengasuh baru untuk Akila, padahal Zara tidak membutuhkan hal itu, namun atas perintah dari Nyonya Jelita, Zara pun menyetujuinya. Maaf ya Zara, saya hanya ingin kamu tidak begitu kerepotan mengurus 2 anak sekaligus, nanti kau tidak bisa mengurus suamimu juga, apalagi saya berharap kamu dan Saga bisa secepatnya memberikan cucu untukku. Mendengar Nyonya Jelita berkata seperti itu, Zara tiba-tiba saja tersedak, ia sampai terbatuk-batuk. Saga pun dengan sikapnya yang sigap, buru-buru memberikan air minum di atas meja makan untuk istrinya. 1 gelas air putih akhirnya tandas diminum oleh Zara. Kamu tidak apa-apa Zara. Apakah perkataanku yang telah membuatmu menjadi tersedak? Tanyanya merasa tidak enak. Saya tidak apa-apa nyonya. Jawabnya sambil tertunduk. Hei, kenapa kau memanggilku dengan sebutan nyonya? Panggil saja aku Momi, oke. Pintanya sambil mengedipkan matanya sebelah. Baik, Momi. Jawabnya patuh. Mam, sebaiknya Mamah jangan membahas masalah barusan, baru juga Saga dan Zara menikah. Protesnya tidak suka. Tidak bisa Saga, justru pengantin baru itu harus secepatnya punya momongan dan jangan pernah ditunda-tunda, kalau bisa buat rumah ini yang selalu sepi seperti kuburan menjadi ramai oleh tangisan para bayi yang sangat menggemaskan. Ujarnya sambil membayangkan rumahnya dipenuhi oleh bayi kecil dan imut. Zara sendiri tidak mau berkomentar apapun, wajahnya malah berubah menjadi kaku. Kenapa malah jadi seperti ini? Di dalam surat perjanjian tidak ada tulisan harus memiliki seorang bayi, kenapa kepalaku tiba-tiba saja menjadi pusing? Keluh Zara dalam hati. Setelah acara makan malam selesai, kini Maura dan Akila pergi menuju kamar mereka dan diantar oleh Suster Mira dan juga Suster Widya. Mari Nona, ucapakan selamat malam untuk Nyonya Besar, Tuan Sagara dan juga Nyonya Zara. Kata Suster Mira. Selamat malam, Nenek, selamat malam Papa dan juga Bunda. Ucap Maura. Kemudian Akila pun mengikuti apa yang barusan Maura ucapkan. Kemudian Zara mencoba mendekat ke arah Maura dan Akila, dikecupnya pucuk kepala mereka berdua, lalu Zara bergiliran memeluk Maura dan juga Akila. Lalu setelah itu baik Maura dan Akila, keduanya pergi menuju kamar mereka dengan mengenakan kursi rodanya masing-masing. Dan kini giliran Saga dan Zara pergi ke kamar mereka, namun entah kenapa Nyonya Jelita sengaja mengantarkan mereka menuju kamar yang sudah dipersiapkan olehnya sedari tadi siang. Saat pintu kamar dibuka, Saga sangat terkejut dengan perubahan kamar tidurnya. Mam, kenapa kamarku menjadi seperti ini? Mama sengaja mengganti semua perabotan kamarku. Tanyanya sangat kesal. Dengan sikap tanpa berdosanya, Nyonya Jelita mengiyakan pertanyaan dari putranya. Mama sengaja melakukan ini semua Saga, karena saat ini kau sudah memiliki seorang istri lagi, dan Mama tidak mau kamar ini sama persis saat kamu masih bersama mendiang istrimu. Kamu jangan tersinggung Saga, kau butuh suasana baru di kamar ini bersama istrimu yang sekarang, faham kamu? Saga pun hanya bisa menghela nafas panjangnya, ia tidak bisa berkutik jika ibunya sudah berkata seperti itu, alhasil Saga menerima semuanya dengan ikhlas. Kemudian setelah mengantar putra dan menantunya ke dalam kamar mereka, Nyonya Jelita telah menyiapkan sesuatu untuk pasangan pengantin tersebut, ia pun bergegas pergi menuju lantai 1. Sedangkan Sagara dan Zara segera masuk ke dalam kamar mereka, Zara sampai takjub dengan dekorasi kamar suaminya yang sangat indah dan begitu luas,
apalagi jendela kaca yang menjulang dengan lebarnya, memperlihatkan pemandangan kolam renang serta taman yang dihiasi oleh puluhan lampu, sehingga membuatnya betah untuk memandangnya. Saga sendiri terus memperhatikan gelagat istrinya. Apakah kau sudah puas menikmati pemandangan di kamar ini? Tanyanya sambil berkacak pinggang. Zara malah mengerutkan dahinya. Kamarmu bukanlah di sini, ayo ikut denganku. Ajaknya, kemudian Saga melangkahkan kedua kakinya menuju pintu yang berada di sebelah ruangan ganti pakaian, rupanya di sana terdapat sebuah pintu penghubung, dan saat Saga membuka pintu tersebut, di dalamnya terdapat sebuah kamar yang cukup luas dan tidak kalah megahnya dengan kamar miliknya. Sesuai dengan isi surat perjanjian kita, bahwa kita tidur secara terpisah, terkecuali kau dan aku. Stop, jangan Anda teruskan lagi, aku sudah paham isi surat perjanjian itu. Potong Zara. Baguslah kalau kau sudah paham, sebaiknya kau istirahat, besok aku akan mengajakmu ke salah satu acara rekan bisnisku. Zara pun mengangguk tanpa berkomentar apapun. Akhirnya Saga kembali ke kamar tidurnya. Tidak lama kemudian, Nyonya Jelita mengetuk pintu kamar putranya. Saga, cepat kau buka sebentar pintu kamarmu, ada yang ingin Mama berikan untukmu dan juga menantuku. Saga yang sedang asik merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur, seketika ia langsung terperanjat dan pergi ke kamar Zara yang bersebelahan dengan kamar tidurnya. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, lagi-lagi Zara terkejut begitupun dengan Saga karena saat ini Zara sedang mengganti pakaiannya. Sebelum Zara berteriak, Saga lebih dulu membekap mulut istrinya dengan tangannya. Ses, kau jangan berteriak, kalau sampai mamaku tahu, bisa abis aku kena omel. Zara pun mengangguk. Kemudian Saga mencoba menjauh dari tubuh istrinya yang hanya mengenakan pakaian dalam, otomatis Saga tidak membuang kesempatan emas di hadapannya saat ini, dengan kedua pupil matanya yang membesar secara tiba-tiba, Saga tiada hentinya menatap asteris lekan tubuh Zara yang memiliki kulit seputih susu, sehingga begitu kontras dengan pakaian dalamnya yang berwarna merah muda. Kali ini jakunnya dibuat naik turun, debaran jantungnya mulai tidak beraturan. Bersambung.